Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan recording dari salah satu peserta dalam International Conference on Social and Political Science ICOSAPS 2022 dalam tema Transformation in Times of Crisis, yang pada video kali ini merupakan salah satu penulis yaitu Perry Harahap dan juga Deddy Suheri dalam judul Digitalizing Governments in South Sumatra, an Introduction Assumption System Reforming Public Service Management. Dalam video recording tersebut, kami akan memberikan presentase berkaitan dengan judul yang telah kami submit. Dalam perkembangan dunia publik administrasi dan juga pelayanan publik, e-government merupakan salah satu diskursus penting dalam dunia tata kelola dan juga pemerintahan, di mana e-government tersebut menjadi penting sebagai arah dalam meningkatkan pelayanan publik dan juga manajemen pemerintahan yang lebih akuntabilitas, transparansi, dan juga tentunya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perkembangan e-government muncul sekitar 2 dekade yang lalu yang disebabkan oleh adanya perkembangan dari information, communication, dan juga teknologi ataupun yang dikatakan sebagai ICT, di mana perkembangan dari aspek ICT tersebut menjadi salah satu mengarah terhadap dunia pemerintahan dan juga tata kelola dan juga birokrasi dalam dunia pemerintahan, sehingga dengan perkembangan dari ICT tersebut diklaim dan juga diadopsi sebagai arah, sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga manajemen pemerintah yang lebih baik dan juga efisiensi. Dalam konteks global tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan, di satu sisi untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga manajemen pemerintahan yang masih banyak mengalami permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Di saat yang sama tentunya peluang dari e-government tersebut diaplikasikan sebagai tujuan dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang masih membelenggu dalam dunia birokrasi seperti KKN, seperti budaya birokrasi, yang bagaimana budaya birokrasi tersebut masih menjadi salah satu permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi oleh kita sendiri, tentunya oleh pemerintah, kendati pemerintah telah melaksanakan dan juga melakukan berbagai transformasi dan juga inovasi dalam meminimalisir permasalahan dalam budaya birokrasi di Indonesia. Di saat yang sama, tujuan dari ICT tersebut juga untuk meminimalisir permasalahan SDM. Artinya masih banyak temuan-temuan dari riset dan juga banyak ahli bahwa salah satu permasalahan yang masih membelenggu dalam meningkatkan pelayanan publik dan juga birokrasi yaitu adalah SDM, di mana masih banyak mengalami kendala, terutama dalam meningkatkan aspek kualitas dari SDM sendiri. Selain itu, selain permasalahan budaya birokrasi, KKN, korupsi, dan juga nepotisme, tujuan dari e-government tersebut adalah untuk meminimalisir tentang permasalahan overlapping government system, yaitu dalam satu pemerintahan, bahkan berbagai pemerintahan terjadi namanya overlapping aturan yang saling tumpang tindih, bahkan saling tidak terkoneksi sama lain.
Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, pemerintah melalui peraturan presiden mengeluarkan, dan juga di saat yang sama Menteri Pendayagunaan dan juga Aparatur Negara dan juga Menteri Informasi dan Teknologi secara khusus dan juga secara yakin dengan melalui perkembangan ICT dengan menciptakan e-government akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga efisiensi, dan tentunya di saat yang sama untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan budaya birokrasi, tumpang tindih aturan, dan juga permasalahan KKN di Indonesia. Dalam konteks lebih kecil, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tentunya mengikuti arah aturan pemerintah pusat tersebut, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, di mana dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan, telah mengeluarkan kebijakan e-government pada tahun 2017, yaitu dikenal dengan e-Sumsel, di mana hal ini tersebut berkaitan juga sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga publik manajemen dalam aspek pemerintahan, dan di saat yang sama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkeinginan untuk menciptakan provinsi yang berbasis smart provinsi, smart city provinsi di Indonesia. Dalam konteks riset tersebut, peneliti menggunakan metode riset dengan kualitatif deskriptif desain dengan konsep ataupun literatur studi, di mana data permasalahan dalam riset tersebut diambil dari buku, jurnal, dan juga media-media massa ataupun juga media sosial. Sehingga dalam konteks riset tersebut, di mana kami menganalisa seluruh literatur studi pustaka berkaitan dengan e-Sumsel, e-government, yang mana telah diimplementasikan dengan mensinkronisasi data, selecting data, reducing data, dan juga mensynthesizing dengan realita yang ada, terutama berkaitan dengan implementasi e-Sumsel di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dalam hasil dan juga pembahasan dalam riset tersebut, bahwa e-Sumsel di Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu kebijakan penting, perkembangan kebijakan di mana bukan hanya berkaitan dengan meningkatkan pelayanan publik dan juga transparansi, akuntabilitas, dan juga publik manajemen, tapi di satu sisi untuk menciptakan sebuah provinsi yang smart city, di mana berbasis integrasi antara satu provinsi, satu lembaga pemerintah, satu institusi pemerintah dengan institusi yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa e-Sumsel tersebut menjadi basis data, menjadi bank data, di mana seluruh informasi berkaitan dengan Sumsel, baik itu pemerintah, baik itu kinerja pemerintah, informasi tentang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, tentunya udah tersedia dalam website e-Sumsel tersebut. Di saat yang sama juga untuk bagaimana masyarakat bisa memonitoring, bisa melihat kinerja pemerintah melalui penyediaan Sumsel tersebut. Kendati demikian, dengan tujuan yang begitu jelas dan juga sebagai tujuan untuk menciptakan smart city provinsi, namun sampai sekarang masih memiliki permasalahan yang belum sepenuhnya terrealisasi dan juga tereduksi. Yang pertama adalah permasalahan unkolaboratif among government. Dengan kata lain, belum adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota ataupun dengan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, bahwa e-Sumsel belum adanya integrasi informasi dan juga integrasi hal-hal yang berkenaan dengan kinerja pemerintah dengan satu sama lain. Hal itu bisa dilihat dalam website e-government, e-Sumsel, di mana dalam slot ataupun display pemerintah kota itu masih terlihat kosong, masih belum ada informasi yang tersedia bagaimana pemerintah menyediakan informasi yang begitu luas untuk memberikan
pelayanan dan juga aspek bagaimana apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Adapun permasalahan yang kedua adalah belum adanya konektivitas sistem antara institusi pemerintah dan juga lembaga lainnya. Contoh misalnya dalam permasalahan Dukcapil dan juga BPS, dan juga masih kendati memiliki banyak sistem aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun masih belum adanya konektivitas sistem antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga oleh karena itu, dalam pengimplementasian, dalam mengkonklusi permasalahan Sumsel di Sumatera Selatan, kendati memiliki aspek yang sangat penting dalam meningkatkan permasalahan, dalam meningkatkan pelayanan publik dan juga public management, sejak 2017 namun masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan, di mana belum adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten, dan juga belum adanya sinkronisasi data antara satu lembaga pemerintah dan juga lembaga lainnya, sehingga dalam implementasi Sumsel kendati telah lama sejak 2017 diimplementasikan, namun belum memiliki standar ataupun sinkronis data antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Mungkin cukup sedemikian hasil record dari presentase judul kami. Dalam hal ini saya sebagai Ferry Harahap dan juga kolega saya Deddy Suhari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.